Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang hilang kali ini diajak oleh senior saya, Bang Ican. Ini dari dulu saya manggil lelumbahnya itu susah terus nih, Bang, dari Sulawesi ini. Kalau saya Mungkin sih, sengaja dibikin susah. Bang Ihsan ini, beliau adalah Low lembah. lelumbah ya. Low lembah. Low lembah. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum, Bang Ihsan Low lembah. Waalaikumsalam. Kalau saya sih, Bagaimana? beliau ini adalah aktivis media, pengawal demokrasi Ush. media. Beliau pernah menjadi konsultan media di DPD, di PDRI, kemudian di KPU, konsultan politik juga, dari sisi media tentunya. Dan beliau pernah diamanahi menjadi anggota DPD RI tahun 2004-2009. Saya kira ini amanah dari masyarakat Sulawesi Tengah yang patut disyukuri ya. Wabil khusus juga ini saya kira amanah dari Allah ya, Bang Ihsan. Insyaallah. Nah, kita akan mengajak beliau, saya akan mendengar subtema dari Indonesia yang hilang kali ini adalah akal waras yang hilang, atau kata Bang Ihsan tadi ingatan yang hilang, tepatnya lagi nilai-nilai sejarah yang hilang, kan begitu ya Bang Ihsan. Saya kira pengantarnya sedikit saja biar nanti Bang Ihsan lebih melengkapi lagi. Mengapa Bang Ihsan? Ya, memang kalau akal sehat atau akal waras yang hilang itu saya kurang mampu membahasnya karena itu sangat filosofis gitu ya. Saya ingin membahas masalah yang enteng-enteng saja, yaitu ingatan. Ingatan yang hilang itu semacam memori, dan setiap perkauman, setiap etnis, setiap kelompok, setiap apalagi bangsa itu harus memiliki tabungan ingatan kolektif atau kolektif memori kata orang-orang sebelah sana. Tidak pernah ada sebuah peradaban di muka bumi ini yang ada begitu saja, tiba-tiba datang dari mana gitu, hadir saja. Setahu saya sih, sependek ingatan saya tidak ada. Dan selalu saja apa yang terjadi hari ini adalah semacam gabungan antara apa yang dibawa lanjut kemarin dan dibikin baru. Sehingga dalam pengetahuan sosial umum dikenal sejarah itu selalu memiliki dua sifat, yaitu kontinum dan diskontinum, atau yang tidak berlanjut dan yang berlanjut. Nah, inilah yang barangkali penting kita lihat bagaimana para pemburu barang-barang antik, para penggali situs-situs purbakala, bahkan orang-orang yang meneliti tentang tulang belulang berbagai jenis makhluk di masa lalu itu, kita lihat jadi bukan pekerjaan main-main itu, karena mereka sedang membangun ingatan, sedang menyusun apa sih yang terjadi di masa lalu. Karena apa yang terjadi di masa lalu itu pasti ada unsurnya yang ikut di masa sekarang. Itulah yang bisa disebut sejarah, dipelajari oleh para antropolog, para sosiolog, para historian, para arkeolog dan segala macam. Kalau kita lihat negara baru itu, katakanlah saya ambil contoh yang cukup besar, yaitu Amerika Serikat. Itu kan negara baru, negara yang benar-benar dibentuk oleh para pendatang, para imigran. Itu kalau kita melihat sejarah mereka kan pendek sekali. Tentu mereka di tempat masing-masing punya sejarah yang panjang. Para orang-orang yang hijrah ke Amerika tersebut, sehingga mereka menyusun dengan baik sejarahnya.
Kalau kita perhatikan misalnya dalam pengetahuan umum kita bisa cek murid-murid di sana mulai dari yang paling elementer, yang paling bawah itu teman anak-anak dan sebagainya sampai ke sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi, itu mereka betul-betul diwajibkan mengetahui, bahkan menghafal nama-nama para tokoh yang mendirikan negara itu. Karena sejarah mereka pendek sekali. Sebelum itu didirikan cuma berapa lama, tiba-tiba ada negara modern bernama Amerika Serikat. Apa yang mereka mau katakan bahwa itulah fondasi. Karena sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah negeri, itu kan bukan seperti bangunan fisik, tapi dia sebuah imajinasi, sebuah abstraksi dari ingatan-ingatan yang muncul pada waktu sebelumnya. Jadi saya kira untuk itu tidak heran kalau sekarang ini ramai orang berdebat tentang pernyataan menteri kita yang penting. Menteri penting itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Karena beliau mungkin tidak bermaksud untuk mengatakan pernyataan kontroversial, tetapi karena beliau sudah menjadi seorang pejabat publik, maka pernyataannya akan dibaca dengan serius seperti sebuah peresmian terhadap sebuah sikap generasi yang lebih baru, generasi muda yang menganggap mungkin sejarah itu tidak lagi penting. Belum tentu salah generasi itu. Kalau tidak salah, Menteri Pendidikan Nadiem kan menyatakan bahwa dalam sebuah kalimat pendek, sewaktu dicegat oleh wartawan, saat pelantikan dia mengatakan, saya tidak tahu apa tidak mengetahui atau tidak mengenal. Saya tidak mengenal masa lalu. Saya mengenal masa depan. Pernyataan itu baik-baik saja kalau ditangkap seperlunya gitu. Kalau ditangkap dengan enteng, tetapi memiliki konsekuensi saat kita memasukkannya sebagai pernyataan publik seorang pejabat tinggi yang cuma satu level di bawah presiden yang membawahi pendidikan, kebudayaan, dan di situ ada sejarah gitu ya, ada peradaban dan segala macam. Karena itu barangkali ada yang salah dalam sistem pendidikan kita sejak lama, baik sistem di sekolah yang disiplin maupun pendidikan kemasyarakatan yang sudah mulai kendor gitu. Saya tidak tahu apakah generasi setelah saya dulu sampai di pendidikan SMA, terutama SD, SMP itu, ya kita agak jemu, tapi dipaksa untuk membaca dan mengingat bahkan menghafal sejarah lengkap dengan tahun-tahunnya. Sebuah pekerjaan yang meletihkan bagi anak kecil, tapi manfaatnya saya kira kita rasakan bahwa memang akhirnya kita harus mengenali apa saja yang membuat kita ada di negeri ini. Kira-kira demikian pernyataan umum saya. Bang Chan, setelah kemarin Mas Nadiem meminta maaf, bahkan siap untuk diberikan pengarahan begitu oleh PGRI, oleh Muhammadiyah, oleh NU. Rasa-rasanya setelah Mas Nadiem dalam tanda petik dijewer begitu ya, rasa-rasanya belum cukup untuk meminta maaf begitu ya. Sepertinya ada dosa yang itu memang dosanya adalah membelokkan sejarah begitu. Karena sejarah adalah nilai, sejarah adalah rambu-rambu begitu. Apakah menurut Bang Ican cukup dengan meminta maaf begitu dari Mas Nadiem itu? Ya, saya kira buat saya ini bukan perkara personal. Baik personal itu adalah Saudara Nadiem Makarim, bukan juga sekedar perkara satu orang menteri. Tapi ini harus dilihat sebagai problem besar kita. Jadi saya tentu kejam kalau mengatakan ini soal Nadiem saja. Barangkali kita semua yang lebih tua itu yang lalai meninggalkan sebuah sistem yang membuat kita mencintai sejarah dan merasa perlu generasi demi generasi kita belajar sejarah. Dan
Mungkin ada kaitannya dengan kecenderungan umum sekarang di mana hal-hal yang bersifat imaterial itu dianggap tidak lagi konkret. Sehingga kalau dalam perbincangan sehari-hari kita sering mendengarkan lelucon begitu, mungkin di kalangan aktivis, wah abang ini nggak konkret nih. Istilah tidak konkret itu menjadi kosakata yang terlalu kuat, mungkin tidak sadar, tapi itu menjelaskan bahwa kita kehilangan kemampuan abstraksi. Jadi semuanya harus dilihat sebagai konkret. Padahal dalam hidup kita, dalam diri kita saja tidak semuanya konkret. Apakah perasaan itu konkret? Apakah ingatan itu konkret? Apakah pendapat itu konkret? Kan begitu. Apakah rasa sedih itu konkret? Jadi dengan menggabungkan hal yang konkret dengan tidak konkret lah kita menjadi manusia utuh. Nah, bangsa juga begitu. Kira-kira kalau kita mau tumbuhkan dalam manusia, bangsa itu kan punya rasa sakit, punya rasa gembira, punya perjuangan yang berdarah-darah, punya upaya-upaya menyatukan berbagai macam perbedaan dan sebagainya, dan cukup panjang dan seringkali melewati jalan berliku serta berkelok-kelok bahkan berduri. Untuk itulah kita harus mengetahui berbagai macam hal yang menjadikan kita seperti hari ini, kan kita tidak tiba-tiba sekarang. Jadi saya tidak mengatakan Nadiem salah, apakah secara pribadi, apakah sebagai menteri, tetapi barangkali bangsa ini secara kolektif sudah tidak lagi terlalu serius membaca dan meneladani siapa-siapa yang dulu membuat kita ada di sini. Misalnya, apakah sekarang ini problem korupsi hanya persoalan godaan-godaan kontemporer karena tetangga punya mobil lebih baru, karena jas seperti dipakai Kang Anton ini lebih bagus sehingga saya harus beli juga? Tidak. Jangan-jangan karena kita sudah tidak lagi menganggap para pendiri bangsa kita, baik lelaki maupun perempuan, yang dulu begitu ikhlas dan sederhana, bahkan banyak sekali cerita di mana para pendiri bangsa itu sampai menyelesaikan tugas sebagai menteri, sebagai anggota parlemen, dan sebagainya, bahkan Perdana Menteri, tidak punya rumah. Tentu tidak, kita tidak sedang mengajak ke situasi ekstrim seperti itu, tetapi katakanlah kalau orang menjadi pejabat publik, apakah parlemen, apakah presiden, apakah pejabat BUMN, apakah dirjen, apakah macam-macam, atau lembaga-lembaga lain, kan itu sebuah pilihan untuk bekerja bagi publik, bukan bagi personal, bukan bagi keluarga, bukan bagi privat atau pribadi. Sehingga dibedakan betul antara pekerjaan sektor publik dan sektor privat. Kalau memang ingin punya materi yang cukup, yang banyak, itu ya bekerjalah di sektor privat. Tidak ada yang larang untuk menjadi kaya. Kan bekerja keras dan segala macam, tapi sektor publik tidak. Nah, sama halnya dengan kalau kita misalnya menjadi seorang, katakanlah pengacara. Kan pengacara punya dua jalan. Menjadi pengacara publik, pengacara masyarakat, yang kaya akan kasus, tetapi miskin akan pembayaran dari kasus tersebut. Atau menjadi pengacara, pengacara korporasi, kliennya cuma 1, 2, atau 3 perusahaan besar, tapi dia bisa hidup sampai anak cucunya. Jadi itu pilihan-pilihan biasa dalam hidup, sehingga bangsa kita mungkin harus mulai kembali melakukan refleksi. Hari ini kita sebentar lagi akan merayakan 75 tahun. Bukan angka yang kecil bagi sebuah bangsa. Kalau ditumbuhkan jadi manusia ini kan sudah melebihi kategori muda, sudah dewasa dan matang. Apakah kematangan kita itu kita perlu jaga? Dan kalau kita ingin menjaganya dan menjadi lebih bijaksana, ya cara terbaik adalah belajar dari para pendahulu, termasuk praktek-praktek mereka, termasuk ucapan-ucapan mereka dan pikiran-pikiran mereka. Dalam agama yang saya anut, misalnya agama Islam, selain kita mempercayai atau meneladani atau mengikuti perintah Tuhan dalam bentuk wahyu, kita harus meneladani, mengikuti, membaca dengan seksama perkataan dan perbuatan Nabi. Kira-kira begitu. Nah, saya kira itu patokan yang utamanya.
Bang Ican, pertanyaan sederhananya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengerek kembali ya, mengerek kembali sifat-sifat yang non fisik ya, sifat-sifat yang non fisik diantaranya bagaimana menghargai sejarah, bagaimana menghargai kebahagiaan, bagaimana menghargai nilai-nilai yang sekarang orang sudah fokusnya ke materi kan begitu. Orang lupa pada hal-hal yang sifatnya non fisik tadi diurai oleh Bang Ican Lau Lembah. Silakan Bang Ican. Ya, alhamdulillah pengucapannya sudah lebih fasih. Ya, Bisa ya. sebenarnya sekarang ini tugas itu lebih mudah karena apa? Peralatannya banyak, sarananya banyak sekali. Kita membayangkan dulu untuk berbicara kepada orang-orang, Bung Karno bicara di sebuah mikrofon dan radionya itu tidak dimiliki orang per orang, tapi ditaruh di lapangan terbuka gitu dan didengarkan. Bung Tomo juga begitu mengelorakan semangat perjuangan. Bahkan para pejuang kita bergerak membawa pakai surat-surat yang ditulis di daun atau tulis di mana gitu. Dan resikonya adalah para pembawa pesan itu ditangkap oleh Belanda atau penjajah. Sekarang kan tidak, sarannya banyak sekali. Dulu para pengkhotbah hanya berdiri di sebuah mimbar, apakah mimbar Islam atau di pura atau di dalam vihara atau di dalam gereja dan katedral dengan menghadapi umat yang jamaahnya yang mungkin 100 orang, 200 orang. Sekarang Kang Anton bisa bicara di sini, bisa dilihat di mana saja tanpa ada batas-batas teritorial yang bisa menghambatnya. Jadi sebenarnya peralatan ada di depan kita. Kita mau pakai atau tidak. Kan ini seperti pisau, mau dipakai memasak masakan enak atau mau dipakai membunuh. Nah, saya kira kalau itu disadari oleh kita semua, tentu pemerintah harus memiliki tugas paling utama karena mereka mengelola dana publik yang dipungut dari pajak dan lain-lain, dan mereka mendapatkan mandat publik untuk mengelola kita semua. Pendidikan kesejarahan itu harus diajarkan kembali dengan metode yang lebih baik. Sekarang kan caranya banyak sekali. Nah, saya melihat misalnya contoh-contoh terdekat dari anak maupun ponakan saya. Mereka sekarang makin begitu bergerak jauh, bisa membuka jendela dunia dengan mudah lewat internet. Tapi belakangan ini mereka merasa kok ada yang kurang gitu ya, sehingga mereka ingin belajar lagi akar dari orang tuanya, akar dari kakeknya, akar dari neneknya, akar dari buyutnya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau disengaja mestinya lebih baik. Disengaja itu maksudnya perlu pendidikan sejarah dalam bentuk yang berbagai macam dengan outlet yang tersedia, ada televisi, ada Zoom meeting, ada Google meeting, ada YouTube, ada Instagram, Instastory, Facebook dan segala macam. Kan katanya konten is king. Sekarang kontennya dibutuhkan. Dan itu harus digerakkan oleh dua elemen penting di bangsa ini. Satu, pemerintah. Yang kedua adalah akademisi atau perguruan tinggi. Jangan lupa, perguruan tinggi juga mengemban amanah dan mandat sosial. Kalaupun dia bukan perguruan tinggi negeri, kan dia mendapatkan privilege sebagai orang pintar ya, bukan orang pintar yang buat ngobatin kalau kita sakit perut. Nah, kalau misalnya di sebuah tempat, sebuah komunitas, sebuah daerah, sebuah kabupaten, kota dan sebagainya, dan kita tahu sekarang hampir tidak ada kota dan kabupaten yang tidak ada perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi itu tidak mampu menerangi masyarakatnya, kan sebenarnya dia hanya memproduksi orang-orang yang bawa ijazah dan setelah itu cari kerja. Itu kan salah satu tugas, memang tugas perguruan tinggi untuk mengisi sektor tenaga kerja, tetapi kan itu paling kecil. Yang paling besar dan tinggi adalah membangun ingatan tentang masyarakat di sekitarnya. Misalnya, saya contohkan, tugas satu perguruan tinggi di setiap kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya adalah merumuskan profil atau wajah sosial. Apakah sosiologis, apakah antropologis, apakah historis dari sebuah daerah. Dan kita jangan lupa, negeri kita ini adalah negeri yang paling kaya secara antropologis. Jadi negeri kita ini isinya terfragmentasi. Etnis dan subetnisnya cukup banyak. Belum lagi kawin silang, kawin mawin, dan itu semua adalah
harta kekayaan kultural. Nah, tetapi kan tidak mudah memotretnya kalau cuma pakai mata telanjang. Dibutuhkan pengetahuan, kan kira-kira begitu. Nah, salah satu sumbangan penting dari perguruan tinggi, jika boleh saya minta, adalah mereka harus menjadi juru tafsir utama dari potret sosiologis yang ada di tempat itu. Jadi kalau ada orang bertanya, seperti apa sih profil sosial dari Ranca Ekek, atau dari Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, atau Sigli di Aceh, maka yang paling tahu pertama kali adalah perguruan tinggi di situ. Jangan sampai yang tahu Clifford Geertz atau Vandenberg atau siapapun orang yang berlayar jauh atau sekarang terbang berpuluh-puluh jam dari Eropa, Amerika, atau Australia. Bukan apa-apa, tentu saja mereka boleh meneliti, tetapi kalau kita kalau orang-orang itu lebih tahu apa yang merupakan kekayaan sosial kita, kan ini bukan salah orang itu, salah kita. Kenapa kita tidak mempelajari, kan, sehingga dalam berbagai diskusi tentang sosial, politik, kebudayaan, antropologi, dan segala macam, orang, bahkan sejarah, orang merujuk pada orang-orang tadi, orang-orang yang datang jauh-jauh. Misalnya, siapa yang meneliti secara serius, tekun berpuluh-puluh tahun tentang Tan Malaka? Ya, bukan orang kita. Siapa yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro sampai ke Sedalek Depake? Itu bukan orang kita. Anda bisa sebutkan banyak lagi. Ya, yang mau saya katakan bahwa siapa yang menulis yang komprehensif tentang Permesta, PRRI, Kahar Muzakar, Daud Bertel, itu semua kan sejarah. Sejarah itu kan kayak kita hidup, kayak kita dalam perkawinan, kan ada kadang pahit, ada kadang kala asin, asam, manisnya sedikit gitu ya. Tapi apapun, itu semua bagian dari sejarah kita yang harus kita pelajari sehingga kita tahu apa yang menyebabkan itu terjadi di masa lampau. Jadi orang-orang, sekali lagi contohnya Amerika. Kenapa Amerika? Karena negara ini hampir mirip dengan kita, melting pot. Dia juga terdiri dari begitu banyak bahkan ras dan kebangsaan. Mereka melewati juga perang sipil yang cukup lama dan berdarah. Ya. Jadi mau saya katakan bahwa tidak mungkin kita mengetahui hari ini kalau kita tidak mengetahui masa lalu. Ada yang mengatakan bahwa begini, politik adalah sejarah hari ini, sementara sejarah adalah politik masa lalu. Jadi kita akan tahu apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mulai dari yang paling kecil saja, misalnya mulai dari satu kecamatan ke satu entitas sosial yang bernama sekarang kabupaten, dulu mungkin kerajaan dan sebagainya. Jadi itu cara kita mendudukkan diri kita. Gitu. Bang, saya kok jadi kayak so tahu ya. Makasih Bang, enggak. Bang, ketika Bang Fahri Ali tiba-tiba menyeruak begitu ya, tentu saja ini dimulai oleh teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di NU, dan diikuti oleh PGRI dan organisasi-organisasi profesi non PGRI, kan yang melecut, yang apa namanya, saya tadi terpancing oleh peranan perguruan tinggi, peranan akademisi. Tiba-tiba seorang cendekiawan melaksanakan tugasnya, keluar begitu dari guanya, Bang Fahri Ali dengan lembut memperingatkan kita begitu, dan orang terhenyak juga begitu. Tapi banyak juga orang yang kaget, banyak juga orang yang ya tidak peduli begitu pada kejadian ini. Jadi ini saya kelihatannya ada benturan begitu. Yang pertama sebut saja kubu Bang Fahri begitu, yang berhasil mengingatkan bangsa ini bahwa ada sesuatu yang salah pada pengelolaan negara ini. Ini kan baru baru tumpukan gunung es, baru ujungnya aja kan, kalau kita ibaratkan sebuah fenomena gunung es begitu, di dalamnya ini banyak ketidakserasian sejarah begitu, banyak pembelokan sejarah yang menurut saya besar begitu. Nah, sekarang peranan perguruan tinggi, jadi ini mestinya ada judul kedua. Ini judul keduanya adalah, subtema keduanya adalah peranan cendekiawan yang hilang begitu ya, setelah tadi
apa namanya, ada nilai-nilai sejarah yang dibengkokkan atau dihilangkan atau tidak peduli pada nilai sejarah. Para pencedekiawan, apakah yang tergabung dalam sebuah lembaga riset, lembaga kajian, atau lajnah gitu ya, atau di perguruan tinggi atau sebagai orang per orang, kan sebenarnya adalah penjaga ingatan. Jadi kalau mereka tidak bisa menjaga ingatan bagaimana? Nah, Bang Fahri itu melakukan tugas mengingatkan agar Saudara Nadiem Makarim tidak melupakan ingatan, yaitu sejarah. Dan itu pasti dilakukan beliau setelah menunggu cukup lama dan serius. Karena jangan lupa, secara pribadi, Saudara Nadiem ini kan putra dari seniornya Bang Fahri di sebuah lembaga yang terkemuka bernama LP3S. Di mana Bang Fahri adalah peneliti dan Pak Nono Anwar Makarim adalah direkturnya, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan salah satu pelopor di tanah air. Jadi pasti itu melewati pertimbangan yang cukup lama, matang, dalam, dan serius. Tetapi Bang Fahri melakukannya karena Bang Fahri tentu sadar bahwa walaupun waktu Bang Fahri melihat Nadiem masih kecil, tapi kan sekarang dia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan lupa ada dua elemen yang disatukan, pendidikan dan kebudayaan. Itu mau didahulukan mana, tetap dua hal penting. Nah, dengan mengatakan dengan begitu keras ya, karena walaupun awalnya tidak dalam bentuk oral, tetapi tulisan di Twitter kalau tidak salah atau di Facebook, Bang Fahri pakai tanda seru mengatakan, saya perintahkan Saudara Nadiem membaca sejarah. Itu saya kira sebuah sebuah pukulan yang sangat serius untuk seperti membangunkan orang yang sedang terlupa. Dan ini pasti tujuan Bang Fahri, bukan hanya Nadiem atau bukan hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan Nadiem adalah menjadi semacam bola biliar pantul yang akan dipantulkan kepada siapa saja, termasuk kita, termasuk para pendidik, termasuk para orang-orang yang memakai gelar katakanlah profesor, doktor, MSI, MSA dan segala macam. Jadi barangkali yang ingin Bang Fahri katakan, kebetulan beliau juga orang yang sangat tekun meneliti soal-soal sejarah sosial dan lain, sejarah ekonomi. Jadi yang mau beliau katakan, kira-kira ya, saya tidak ingin menafsirkan dengan lebih jauh, tapi kira-kira yang saya bayangkan adalah beliau ingin mengatakan kita ini tidak bisa sampai di sini kalau kita lupa sejarah. Dalam konteks misalnya kebetulan NU dan Muhammadiyah yang waktu itu tidak diloloskan oleh satu tim seleksi, dan ironisnya meloloskan beberapa atau satu dua yayasan yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang barangkali besar dari segi finansial, tetapi tidak besar dari sejarah historis. Nah, Bang Fahri ingin meletakkan pertimbangan historis, pertimbangan nilai perjuangan dan pengorbanan dari dua organisasi penting. Tentu banyak lagi organisasi lain, kita bisa sebut macam-macam gitu. Tapi dua ini kan seperti ujung tombak kembar dari peradaban Indonesia yang ada di depan, di front line, di lini depan perjuangan kita baik secara fisik melawan penjajah maupun secara kebudayaan. Mereka membangun sekolah, membangun pesantren tanpa dibiayai oleh negara. Waktu itu negaranya kebetulan masih negara penjajah gitu ya. Tetapi setelah negara yang namanya negara Indonesia datang pun, kan bahkan sarjana kita cuma berapa orang, ya kan? Dan berapa kemampuan negara baru ini, negara yang masih balita ini, membangun pendidikan negeri. Untuk itulah, saya kira Bang Fahri ingin mengatakan bahwa orang-orang, para cendekiawan, orang sekolah itu dilahirkan oleh dua organisasi ini, yang lahir sebelum Indonesia merdeka kan, NU dan Muhammadiyah. Dan sampai sekarang mereka tidak capek mendirikan sekolah, rumah sakit, pesantren, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan sebagainya. Jadi saya kira, ya kalau saya sih, dengan mudah kita katakan, yang kalau kita memakai
hukum pasar, apa namanya, hukum perusahaan gitu ya, peraturan perusahaan. Kalau kita tanya siapa pemegang saham dalam bidang pendidikan dan kebudayaan bangsa ini, ya itu dua itu. Jadi kalau ini kita mau bagi 100%, proyek yang tadinya ada di kementerian itu, kalau jumlahnya 100, maka 60% kita bagi dua kepada NU dan Muhammadiyah. Sisanya kita bagi secara merata ke yang lainnya, termasuk apa namanya, yayasan dan organisasi tempat saya di kampung sana namanya Al Khairat. Ada juga Nahdlatul Watan di NTB, ada juga yayasan-yayasan Katolik di Kupang, yayasan Kristen di Papua, di Sulawesi Utara, di Maluku, yayasan-yayasan Islam yang begitu banyak, mulai dari Lampung, Sumatera Barat sampai ke Aceh. Jadi saya kira itulah cara kita mengelola negeri, dan itu aja bisa dilakukan kalau kita punya ingatan, kalau kita mengawetkan ingatan, kalau kita rajin melihat kaca spion. Jadi kalau supir-supir apa namanya Gojek maupun Gokar itu kan untuk maju dia lihat kaca spion, kan akan ditahan dia kalau mobil Gokar atau motor Gojek itu tidak punya kaca spion. Padahal guna kaca spion adalah untuk melihat ke belakang. Apakah Kang Anton Rahmat ini sebelum maju nggak lihat kiri kanan dulu? Kiri kanan itu artinya kiri kaca spion kiri, kaca spion kanan kan? Sebelum maju kan? Nah itu gunanya. Makasih Bang Ican. Sebetulnya saya ingin mengajak lagi satu subtema peran mahasiswa yang hilang. Nah, mudah-mudahan ke depan Bang Ihsan Loulemba bersedia. Ya mudah-mudahan kita bisa temukan yang hilang itu. Iya, iya. Makasih Bang Ihsan. Terima kasih banyak sudah diajak ke bilik yang luar biasa ini. Iya, iya, iya. Ini saya kagum karena tema utamanya adalah hilang. Iya, 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 iya. Ya, kalau dalam agama itu orang yang hilang ingatan tidak diwajibkan. Tidak wajibkan sholat. Makanya kita tidak boleh hilang ingatan. Tidak boleh hilang ingatan. Iya, iya. Mendekat saja yang sholat itu nggak boleh gitu. Dekat saja nggak boleh. Apalagi sholat. Pokoknya kalau hilang ingatan bahaya, batal kita. Betul. Silakan closing statement Bang Ihsan Loulemba. Ya, saya sih sebenarnya hanya berharap kita tidak mengukur peradaban itu dari hal-hal yang bersifat material saja. Karena waktu kita merdeka, apa sih modal kita? Sebagian bangunan dibangun oleh Belanda, sebagian lagi oleh peninggalan Portugis, sebagian lagi mungkin oleh Prancis, sedikit dari Spanyol di mana-mana. Tetapi yang dipegang ketikannya, yang ketikan dicoret-coret itu bernama pada namanya itu naskah proklamasi kami bangsa Indonesia dan sebagainya itu kan bukan materi. Pak waktu itu Bung Karno dan Hatta dan berbagai tokoh lainnya, kita belum punya tentara. Apa yang kita punya? Yaitu tadi ingatan bersama bahwa kita pernah dijajah dan terbelenggu. Karena kita punya ingatan yang sama, kita ingin keluar dari penjara itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunnah. Waalaikumsalam.